Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, serta yang dimuliakan Allah, panitia Lomba Dakwah Digital Nasional IKADI 2021. Saya Fadilah Syaufi dari Masjid Islamiyah Hisa Air Genting ingin menyampaikan dakwah dengan mengambil judul mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ciptaannya dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sunnahnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis hingga air matanya membasahi bajunya. Dan pada saat ketika Bilal datang untuk mengumandangkan azan subuh dan melihat Rasulullah menangis, ia pun bertanya, "Wahai Rasul, mengapakah engkau menangis? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu, baik yang terdahulu maupun yang akan datang." Lalu Rasulullah pun menjawab, "Apakah saya ini bukan seorang hamba yang pantas dan layak untuk bersyukur kepada Allah? Dan bagaimana saya tidak menangis pada malam hari ini? Allah telah menurunkan ayat kepadaku yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab." Yang artinya, sesungguhnya di antara penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Quran Surah Al-Imran ayat 190. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayat tersebut dapat menjadi penjelasan kepada kita bersama betapa Allah menciptakan alam ini untuk menjadikan satu bukti yang nyata kepada manusia bahwa alam ini tercipta bukan secara kebetulan, tetapi ada yang menciptakannya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ditegaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa yang mampu memahami alam makhluk ini adalah mereka yang mempunyai akal, yang mampu mendeteksi keesaan dan kemahaluasan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada akhirnya akan menimbulkan dan melahirkan ketidakmampuannya ketika berhadapan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajar sajalah hanya orang-orang yang berilmu yang takut kepada Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, maka jika telah timbul keyakinan kita kepada Allah melalui alam ciptaannya, maka secara pasti kita juga akan meyakini dan mempercayai serta mencintai pembawa risalah yang mengenalkan kita kepada pencipta diri kita, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tergolong dalam umat yang cinta dan setia kepada beliau hingga hari kepada kita menuju kepada yang mempunyai kehidupan. Dan juga tolak ukur seorang hamba dilihat dari sejauh mana hamba tersebut mengikuti sunnah dan menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang difirmankan Allah berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, dan katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Quran Surah Al-Imran ayat 31. Maka dapat dipahami bahwa tidak akan sampai cintanya seorang hamba kepada Allah jika tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik secara perbuatan, perkataan maupun sikap. Bukan sunnah Rasulullah ketika seorang hamba mengaku mengikuti sunnah Rasul, tetapi perbuatannya, ucapannya dan sikapnya tidak mencerminkan seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian dan demikian yang dapat saya sampaikan. Dengan mengambil kesimpulan, berusahalah hidup untuk mencintai alam agar mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.